ma syara'ahu Allah li ibadihi minal ahkam. Ma sesuatu syara'a yang telah mengatur hu akan dia akan aturan tadi. Allahu oleh Allah. Jadi syariat itu sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Pahamlah? Sedangkan Allah yang mengatur ini sudah kita kenali dengan awal-awal daripada kewajiban kita, yaitu mengaji ilmu ma'rifat. Arti iblis ini tidak berfikih, tidak mempunyai fikih. Nah, kada berfikih bertauhid saja, tapi kada berfikih berhakikat saja, tapi kada bersyariat. Iya, ini iblis. Tiap-tiap orang yang hakikat tidak bersyariat iblis. Maka apa kata Allah, wa kana ai fi ilmillah, di dalam tafsir Jalalain, minal kafirin. Karena di dalam ilmu Allah di azal ini iblis ini kafir. Tandanya kafir kada mengerjakan suruhan Allah. Jadi setiap siapapun yang meninggalkan suruhan Allah kafir. Hubungannya bahwa setiap orang yang balik berakal, bini-bini laki-laki, sesudah inya itu balik wajib membaca 2 kalimat syahadat. Kada boleh bakena. Limbahnya haid, baca 2 kalimat syahadat. Limbahnya bermimpi kawin, keluar air mani, ihtilam bahasa Arabnya tekamih di atas tilam. Wajib langsung baca 2 kalimat syahadat. Sesudah itu wajib segera mendatangi seorang guru untuk belajar makna dari 2 kalimat syahadat itu. Sedikit-sedikit belajarnya minta. Kalau syahadat pertama itu tauhid dan tasawuf. Syahadat kedua itu fikih. Itu keringkasan. Jadi belajar yang 3 fak ini disebut fardu ain namanya. Paham kah? Nah itu. Lalu ilmu-ilmu itu ngarannya syariat Islam. Apa arti syariat? Nah di sini wasyara'i'u bermula kata-kata syara'i'u, jam'u syariatin, itu adalah jamak daripada mufradnya syariatin. Syariatin itu kalau bahasa Arabnya dimaknai dengan wahya lughatan masyra'atul ma'i, artinya jalannya mengalir air. Itu bahasa lughat. Wa syar'an, dan pada pandangan syariat, bukan pada pandangan lughat. Ya kan? Ma syara'ahu Allah li ibadihi minal ahkam. Ma sesuatu syara'a yang telah mengatur hu akan dia akan aturan tadi. Allahu oleh Allah. Jadi syariat itu sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Pahamlah?
Sedangkan Allah yang mengatur ini sudah kita kenali dengan awal-awal daripada kewajiban kita, yaitu mengaji ilmu ma'rifat. Dan sudah kita berkelakuan hati kita dengan akhlak yang baik, yaitu tasawuf. Sesudah bertauhid dan bertasawuf, baru kita melaksanakan syariat ini. Supaya kita melaksanakan syariat ini atau fikih ini bujur-bujur ikhlas karena Allah. Mudah sekali mengerjakan fikih apabila sudah kenal dengan Allah. Ikhlas itu mudah, sebabnya sudah ma'rifat. Paham? Dan orang itu mengerjakan syariat fikih ini tidak sombong. Beribadah tidak sombong, karena ia sudah belajar tasawuf. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memulai langkahnya di Makkah 13 tahun mengajar tauhid tasawuf, tauhid tasawuf, tauhid tasawuf. Sesudah pindah ke Madinah hanya mengajar fikih. Ayat-ayat Makkiyah isinya tauhid tasawuf. Ayat-ayat Madaniyah isinya furu', yaitu fikih. Paham? Kalau hanya orang itu tasawuf dan fikih dan tauhid saja kada berfikih, maka orang itu kafir dididik. Dalilnya firman Allah. إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Ayat ini sesudah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Paham tak? Nah itu. Jadi malaikat itu dilajari oleh Nabi Adam ilmu asma. Berarti malaikat itu murid oleh Nabi Adam. Ya kan? Sedangkan malaikat ini sebelum berguru dengan Nabi Adam, lebih dahulu ada guru pertama. Siapa guru pertamanya? Iblis. Iblis itu jadi guru 80.000 tahun. 80.000 tahun. Muridnya samanyaan malaikat. Oh, kada gampang muridnya aja malaikat. Dan sewaktu Iblis jadi guru, kalau berkhutbah itu Iblis nang jadi khotib. Oh, jadi khotib itu Iblis. Iblis pernah jadi khotib selama 80.000 tahun. Dibari tetal 7. Tetalnya ini bertulis di langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ada tetalnya. Jadi orang-orang di langit ini kan malaikat kenal semuanyaan lawan tetel peguruan. Cuma nasabnya, keturunannya. Iblis ini, nah ini nang kesian. Iblis ben api. Api yang tak tahu. Iblis itu ben api. Artinya unsurnya api. Kalau Nabi Adam ben tanah. Nah itu.
Karena muridnya iblis ini ampih mengaji lawannya, baalih guru lawan Nabi Adam ulah lu marah, emosi. Memang emosi itu sesuai dengan tabiatnya api. Api itu panas. Api itu panas. Nah, jadi kita seberataan ini sudah belajar tauhid. Bismillah, semua takdirnya Allah. Sudah belajar kita. Ar-Rahmanir Rahim, semua takdir itu penuh dengan rahmat. Luarnya, dalamnya, tengahnya. Tidak ada takdir yang kosong dari rahmat, penuh dengan rahmat. Ya, kalau sudah kita belajar bahwa takdir Allah tadi tauhid ngarannya, belajar pulang takdir itu hibab lawan rahmat, tasawuf ngarannya. Nah, ini setiap orang yang sudah yakin bahwa dirinya ini penuh rahmat, apa aja yang datang di dirinya adalah rahmat. Pujian rahmat, celaan rahmat, garing rahmat, sehat rahmat. Ya. Nah, rahmat sebukuan. Sebab Ar-Rahmanir Rahim tadi dibaca. Dan orang ini sudah bertasawuf, artinya takhalluq bi akhlaqir rahman. Orang ini mempunyai perangai hati kasih sayang. Kasih sayang lawan diri, kasih sayang lawan bini, kasih sayang lawan semua makhluk Allah Ta'ala. Minta orang yang kasih sayang itu ada lagi sifat emosi. Kalaunya emosi berarti kasih sayangnya hilang. Ya kan? Orang kasih sayang itu kan hatinya dingin. Ya kan? Dingin hati. Orang yang emosi hatinya panas. Nah, jadi orang ini kadang mengamalkan tujuan tuntutan bacaan untungnya Ar-Rahmanir Rahim. Artinya kada batakhalluq dengan bacaan Ar-Rahmanir Rahim. Dan orang ini termasuk rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Kada sedikit orang yang membaca Quran dengan fasih, tapi Qurannya itu mengutuk kepada dirinya sendiri. Dia sudah membaca Ar-Rahmanir Rahim, tapi kenapa masih ada emosi? Nah, dari emosi ini dia menjadi golongan iblis karena sama panasnya. Paham tak? Nah, emosi ini timbul dari iblis, timbul marah iblis ini lawan si Nabi Adam. Marahnya ini bersumber dari hasud, iri, dengki. Nah, paham? Si iri dengki ini menimbulkan anak, yaitu hikit yang disebut dendam. Daripada panasnya, daripada marahnya, daripada hirinya, daripada dendamnya, iblis ini meminta kepada Allah yang bersifat Rahman Rahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ulun mohon kepada pian, rahmat pian, minta panjangkan umur sampai urang dibangkitkan di kubur. Seumur dunia minta panjang umur. Napa jawaban Tuhan? Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum.
Tuhan masih lagi mengabulkan doanya iblis. Iblis laknatullah alaih memohon diberi Tuhan. Ini Tuhan. Ini Tuhan, ini minta ini Tuhan. Ujar iblis, kalau dia memberi ulun umur yang panjang, la ughwiyannahum ajma'in. Umur ulun yang panjang ini ulun isi siang dan malam untuk menipu perdaya, menyesatkan cucunya Adam ini. Di dalam riwayat nang paling pahabisan mati berdua, iblis lawan Azrail. Nang lain habis mati semuanya, tinggal berdua lagi, iblis lawan Azrail. Azrail mengejar lawan iblis, ada kekejaran. Minta izin ya Allah, kada kawa ulun menangkap serongonan. Ujar Tuhan, ayo minta bantuan lawan malaikat neraka. Bawa alat-alat menangkap. Lalu malaikat yang dalam neraka keluar membawa rantai membantu Azrail. Kenapa jadi membantu lawan Azrail? Karena Azrail ini malaikat. Nang itu malaikat dua sejenis. Istilah sekarang itu bakula. Bakula. Memang kita kalau bakula itu tulung-betulung itu memang jarwa, artinya wajar. Tapi kalau sudah kita itu ada tetes hubungan keluarga, sudah elu gua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sejarah menyatakan Rasulullah SAW itu pindah ke Madinah dari golongan siapa yang berbuat, yang mengapalai untuk membunuh beliau. Idh akhrajaka qaumuka, tatkala keluargamu yang mengusir kamu. Qala sallallahu awa mukhrijiyah, apakah kulaku itu nang ikut mengapalai jadi provokatornya untuk mengusir aku? Jawabnya oleh Waraqah bin Naufal, setiap orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar atau kebenaran illa udhiya, pasti ada yang tidak senang, pasti. Ini jaksa tadi masih ada enggak jaksa tadi? Nah, kalau masih ada hadir ya, jangan bingung Pak Jaksa ya. Nah, kalau Pak Jaksa itu kan itu ada timbangan itu di anunya di sini itu. Timbangan itu rata. Nah, rata. Kalau rata betul-betul tidak bisa berat sebelah. Ada yang memberati baru dia turun. Nah, sedangkan yang memberati yang di kanan ini, dan setiap orang yang jadi jaksa, baik jaksa agung maupun wakilnya maupun bawahannya, karyawannya, karyawatinya, itu sebelah kakinya di surga, sebelah kakinya di neraka. Itu semuanya orang yang jurusan jaksa. Kalau yang di kanan ini berat, berarti dia melaksanakan sesuai sumpahnya. Allah itu ikut membantu yang benar, berarti kebenaran itu yang menang. Adapun yang salah, ini tidak dibantu oleh Allah Ta'ala, lalu mesti kalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Nah, itu. Jadi mantapkanlah hati Anda para jaksa bahwa Anda itu tetap di dalam kebenaran. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Walaupun yang salah itu menyogok sampai ukak di sokokakannya. Apa gunanya hidup sebentar tapi kuburnya jadi balangan neraka, jadi galian neraka? Apa gunanya hidup? Apa gunanya istri dan anak masuk neraka gara-gara kita memberi makaninya duit sogokan tapalan? Emangnya Rasulullah itu namanya nasihun. Rasulullah itu nasih, orang yang memberikan nasihat dengan ikhlas. Kalau masih orang itu mau memberi nasihat, berarti orang itu masih cinta, sayang. Tapi kalau sudah orangnya diam, oh udah itu. Innalillahi. Kembali kepada ini masalah. Apa gerangan iblis jadi tidak mau sujud kepada Adam? Padahal yang menyuruh sujud ini Allah. Allah. Paham? Yang menyuruh Allah. Berarti iblis tidak melaksanakan suruh. Nah, apabila tidak melaksanakan suruh, berarti iblis ini tidak berfikih, tidak mempunyai fikih. Nah, kada berfikih, bertauhid saja, tapi kada berfikih, berhakikat saja, tapi kada bersyariat. Iya ini iblis. Tiap-tiap orang yang hakikat tidak bersyariat iblis. Maka apa kata Allah, wa kana ai fi ilmillah di dalam tafsir Jalalain minal kafirin. Karena di dalam ilmu Allah di azal ini iblis ini kafir. Tandanya kafir kada mengerjakan suruhan Allah. Jadi setiap siapapun yang meninggalkan suruhan Allah kafir. Dalilnya wa kana minal kafirin. Jelas? Nah itu yang lalu berkata Imam Junaid Baghdadi, man ta sawwaba bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Siapa hanya tasawuf saja, hakikat saja, kada berpikir, kafir zindik. Itu kata-kata itu diambil daripada yang tadi wa kana minal kafirin. Ulumuna hadhihi ma'khudatun minal kitabil aziz wal ahadits shahihah. Ujarnya ahli tasawuf, semua ilmu yang kami ini ada dasarnya Quran dan hadis. Artinya apabila orang tidak mahir Quran dan hadis, tidak sanggup menjadi guru. Itu artinya mahir dulu usul tafsir dan tafsirnya, mahir dulu usul hadis dan hadisnya. Jangankan hendak mahir usul hadis dan hadisnya, usul tafsirnya, membaca aja huruf Quran sudah salah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angin. Macam apa ini? Allah menyuruh Quran itu bertajwid.
Nah, jadi apabila kita kada bertajwid membaca Quran, sudah jadi iblis kita. Sebab kada mengerja suruh, walaupun musyahadah kita itu luar biasa, walau sudah bisa terabang di atas hawa seperti burung, walau berjalan di atas banyu seperti serayu kapal, walau ke masyrik ke maghrib sedetik seperti iblis. Oleh sebab itu keramat-keramat nang adat khawarikul adat tidak ada artinya sama sekali pandangan orang-orang yang benar. Adapun keramat yang betul-betul keramat adalah istiqamah, yaitu fikihnya bujur, tasawuf dan tauhidnya bujur, atau dengan kata fikihnya ahli sunnah wal jamaah, tasawufnya ahli sunnah wal jamaah, dan tauhidnya ahli sunnah wal jamaah. Nah, itulah orang yang bujur-bujur. Faqad tahaqqaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Oleh sebab itu, kalau iblis tadi berjanji seumur hidupnya ini menyesatkan kita hendaknya berjanji juga tak akan mau disesatkan iblis. Walaupun iblis itu bersurban nang kaya tanggui, batasbih nang kaya biji peler, kita kada mau tertipu. Kita harus memandang fikihnya bujur kada, tasawufnya bujur kada, tauhidnya bujur kada. Hendak mengetahui kebenarannya orang ini kada bisa sekaligus, harus kita temani dulu. Kadang-kadang 10 tahun baru tahu kita, oh ini orang ini emosi. 10 tahun hanya tahu timbul emosinya, hanya tahu kita ini iblis, ini lain manusia. Pahamkah? Nah, itu. Jadi ini syariat nang maatur siapa? Allahu. Kan Allahu fa'il bagi syariat. Hu mubtada muqaddam. Apabila orang kadang melaksanakan syariat fikih, berarti orang itu kadang mengerja suruhan Allah. Apabila kadang mengerja suruhan Allah, apa artinya tauhidnya? Apa artinya tasawufnya? Kada berarti malah kafir zindik orang kita. Bayangnya keterangan ma tadi minal ahkam, yaitu segala hukum-hukum Allah. Nah, ini jadi hukum Allah itu peraturan dari Allah, bukan bikinan yang lain. Ini supaya tahu kita ini hukum ini adalah peraturan nang maaturnya Allah. Kalau kita menganggap ini guru nang maatur, nah biasa-biasa aja ya guru. Tapi kalau kita tahu ini Tuhan nang maatur, tinggal takwanya aja lagi. Takwa kadang-kadang. Lamunnya takutan lawan Tuhan, mesti melaksanakan lawan aturan Tuhan. Iblis ini kada takutan lawan Tuhan, buktinya kada mau melaksanakan fikih, yaitu usjudu. Usjudu itu kalau awaknya bertunduk, itu usjudu awaknya. Kalau hatinya tawadu, nah itu tasawuf. Paham kan? Nah itu. Jadi kita ini wajib tawadhu kepada hukum Allah. Jangan kita menerima hukum Allah itu sangka. Bahajar malihnya, Tuhan mah terus main subuh ini pasnya nyamanannya guring. Ya kalau, ini nyamanannya guring.
Ujar nang sikong pulang bah umat Tuhan matur sembahyang subuh nih jam sekian, padahal pas raramiannya final bola tangkis. Kenapa jadi Tuhan matur sembahyang asar ini jam sekian? Ya kakeknya aja sembahyang asar pukul 10 malam, jadi sampat Indonesia lawan Cina final marabutakan piala Thomas. Ujar yang ahli bulu tangkis, jangan menyangkali peraturan Tuhan. Jangan menyangkali. Kalau sudah Tuhan mengatur begitu, ya udah. Hah? Tuhan mengatur maka itu sudah hukum sudah itu, apalagi. Oleh sebab itu apabila orang memakai hukum yang lain dari hukum Allah, maka titel orang itu dalam Quran ada 4. Pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang keempat, afa hukmal jahiliyati yabghun. Jadi pertama orang itu zalim, kedua fasik, ketiga kafir, keempat tolol. Bang ngalih bana kawin biar basarang mencari walinya. Basarang mencari saksi, saksinya kalau sembarangan pulang nang adil. Menang bumbuhan riba, bumbuhan macam-macam itu kada kawa jadi saksi nikah, kada sah nikahnya. Ya kelak. Ya kelak. Ulang pasik jadi apa? Jadi saksi kada sah nikahnya. Saksinya kada ada. Lain nang menekan aja, mau menekan itu menekan istilahnya. Nang menyaksikan tunang. Oleh sebab itu kita bagi orang banyak. Nah, bemek pulang supaya nama mendengar itu jadi saksi sudah nang menekan itu memberatan menekan kada muat kertasnya. Ya kalau biar aja si pasik menekan biar aja apa mun kalau disuruh menekan bulik nek kalau buat makan bulik. Nah, tersinggung tuh Bang. Padahal parut corong buruk makanannya, ada haram itu makanan. Munnya kada sah nikahnya mentem apa kita berkumpul bini? Saksinya pasti, walinya pasti. Iya, lalu di akalan kita baca perkataan bimbe. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Kalau kali hanya Syekh Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Fudhari angkahtuka wa zawwajtuka binti Nurhana bimahri asyarati alafi rubbiyah halan. Nah, senyum bibir seksi. Munnya ada jauh dari makai emas di situ nah. Itu emas kah tinggi, pacul dulu. Biar kalau dipacul kalau Bapak juga. Pengentennya biar pasif kalau Bapak. Nang perlu jangan bautas emas, si saksinya nih lawan si nang mawaliakan nang angkah tukanya, wajah buat tukanya. Nah itu bertiga nih itu nang perlu. Itu ada dalam kitab kemarinnya masalah 10. Ada pertanyaan, ada jawabannya. Adalah bisi kitabnya Masailul Ashri. Nah, ya kalau kita ini ya tupang pada
sudah tamat membaca Fathul Wahab rasa alimnya sudah. Sangkan kita tak habis ingin situ aja. Banyak kitab nang sahih pulang mu'tabar, nang mangarangnya bakal ramat pulang orangnya. Nang mengarang pamadihinan lain urusan. Jelas sudah. Jadi kalau Tuhan mengandak hukum subuh itu sembahyangnya jam 5 kurang seperempat awalnya, akhirnya jam 5.30 umpama dalam ilmu falakiyah, iya kan? Ya sudah senang-senang aja kita menerimanya itu sudah. Biar mata kalep sembahyang aja, kinumi kopi dulu, ya kalau, bawa mandi dulu. Bawa mandi dulu, sijar segala-galanya. Kurang sembahyang nang wajibnya ya Allah lah, nang wajib juga nang Rasulullah nang sunatnya barang-barang aja. Biar kalau menggawe enggak kada mukuli jualan nyawa sunat aja. Sembahyangnya ada kisah, ambil tapu sempel, bejak aus kada, bakopiah kada. Bersajadah kada, sudah. Ustaz barang aja sudah. Kan sunat aja kalau nang minto, sunat aja nama model nabi. Nang minto pulang sunat. Barang aja barang aja sunat itu. Yang sunat tertinggal, ayo aja sudah. Asal bersunat saja. Kepalanya. Kurang kekalahkan mata sudah. Final ujar seman Brazil lawan Argentina. Tahu juga seman terus sepak bola. Kasihan. Gara-gara nang duduk lawan sidin gitu kan. Nang duduk belang rumah sidin pakai sepak bola habis sidin tahu juga. Kasihan kalau sama. Tahu juga di Argentina Brazil tahu juga. Nah, jadi apabila hukum Tuhan itu sudah ini haram, kita sudah jangan sangka. Kita sudah asyhadu, aku nyaik saksi. Maknanya itu adalah diantaranya makna asyhadu tadi rodi itu. Artinya aku ridho. Sudah Tuhan mengatur kayak itu ridho aja sudah. Zakat diatur Tuhan sudah apabila pekolehan 1/40 keluar. Si orang fakir miskin ini tahu menerima aja sakabat duitnya. Seorang bercari mau tumbang balik. Sinang fakir ini menerima benar aja. Jangan sangkal memang sudah Tuhan hukum Tuhan kayak itu zakat keluar 1/40. Jangan sangkal. Ini sangkal aja terimakan dulu aja. Artinya bolehkan pulang minta tak? Ya kalau apabila peputing terimakan dulu itu artinya boleh kakan tak? Buktinya mahnya diterima kan boleh kakan lagi tahun dulu kalau ayahnya menjok bakalan minta bahkan kawai belajar banyak mana bisa keluarga nak jom bagi-bagi kasih sok. Ya kalau menang sikong aja menerimanya semuanya lain luput. Jadi bakal cari makan sikong nenek, cari makan dulu. Ini paham juga. Artinya boleh kakan kan dibari sedikit. Mau juga nenek. Kenapa jadi mau? Nang lain kena pulang kasih tu pulang jadi ini kan toyok dulu. Ya Allah, nah ini nang menangis akan guru saman. Guru saman tuh menangis, nang macam apa nang undana. Ya ka unda kada tahu, kada jadi masalah ini undana tahu. Gawian orang lain dah tahu, jangan apa unda.
hendak menagur jadi kalahi, kada ditagur lontuhan kaya mapa. Guru sementukan fuqaha tahu kan, cuma orangnya sumul kada mau menampaikan bahwa seorang alim fikih kada mau. Limbahnya arwah bapakku tah meninggal dunia, guru semen berbisik, Abah Hikam kada hancur dalam kubur. Sudah mengajian 60 hari 60 malam di kubur, silih berganti. Sesudah itu datang rombongan ulu sungai, guru-guru di ulu sungai. Mbah datang ke sana berombongan sembahyang kipayah di kubur ayahnya 60 hari sudah. Maka yang biasa di kita sini paling-paling 6 hari hancur mayatnya sudah. Aku bertakun lawan guru seman. Guru seman macam apa nih masalah ini? Dibiarkan aja kah orang nyembahnya akan kipayah di sini? Atau ditangati kah? Ujar guru seman, orang lama nyembah yang kipayah itu sejaman kalau ayahnya mah. Nggih sejaman. Apabila sejaman, urangnya nang dikubur kada hancur, boleh sembahyang kipayah. Harapnya pikir dulu seman. Kamu tahu. Harajang datu kalampayang kada hancur juga dikubur, tapi kita kada sempat menemuni, kada boleh sembahyang kipayah di situ. Ayo ikan. Cuma orangnya kada mau menampaikan nang sorong no. Arwah kai Guru Haji Sim Qadri nang awal-awal aku bermimpi mendapat Rasulullah menyerupa persis arwah kai Sim Qadri. Persis. Aku tak gunakan nang Guru semenak kenapa ulun bermimpi Rasulullah model kai sobarang. Sim Qadri ta enggih. Nah itu berarti zaman sekarang khalifah Rasulullah iya. Sim Qadri jarjula. Balik apa pikirannya mah? Tahu lagi. Aku bakirin surat. Nah cucunda minta amalan, nang kira-kira kawa cucunda mengamalakannya. Sampai surat ke tangan Siden, terdapat lawan Siden disuruh diunjuk Siden. Aku lihat di amplopnya kita aku juga. Surat di dalam kita aku juga. Di belakangnya di situ tulisan Siden memberi amalan. Amalan Imam Ghazali. Aku tampaikan mengguru semana. Nah, ambil kitab Sulamut Taufik, buka halaman sekian. Apabila orang mengirim surat minta balasan, maka surat itu hak milik sinang mengirim. Kada boleh kita hurufi, apalagi kita tinggal kita ambil. Sim Qadri waroknya dibulikakan surat amplop neta. Karena aku minta amalan, berarti bulikakan itu kerataan waroknya sunyi jauh orangnya. Saban malam Datuk Kalampayan itu datang orang Sim Qadri, padahal setahun sekali amun sidin ke Kalampayan kita. Gamdak tahu hubungannya. Di antara buktinya sidin khalifah Rasulullah. Berapa kali aja sih pembacaan yang dibaca itu juga. Kalau kamu orang bulak mendengar kada. Mencara kita ini mengkada dialih-alih bulak orang. Ya kelak. Anta karangan Cigen Babul Haji, Kitabul Haji itu berapa kali mencetak. Sinapang mukmin, senjata mukmin. Ayo, ya kalau, nah, di mana berapa kali cetak? Mati kalau mau nyata khalifah Rasulullah zaman sekarang, minta lawan ini nyata saja. Barisin amalan Imam Ghazali. Awal-awal putuh Imam Ghazali. Sekali aku mengamalkan itu ikam barabah di Higano. Dihiga kinde bani berapa taguring bamimpi berdapat Imam Ghazali persis arwah Guru Haji Sadri. Nah
Tapi bejanggut itu aja lain urusan ini mati. Takoni siapa sampean? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kesahakan naon ayah? Ujar ayah umanya obat dianan. Amunnya lahir undang ngaranna kena Ghazali. Ya kok Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali meninggal sudah 30-an tahun. Ada orang menabuk di higa situ. Rumbih kuburnya sejalena kelihatan tetap kapannya apalagi awaknya masih hancuran. Itu kisah abingku Ahmad Ghazali ngaranna. Niniku Salbiah ada orang menambuk di higanya situ, umanya Haji Samsul mati ditabuk di higa situ, ya kan? Rumbe tetap utuh juga puluhan tahun. Ayahku pulang sudah 20 tahun, anaknya yang ada di atas kuburan dibuanginya di Haji Rusdi lon enang bidem itu saksinya buanginya malam tuh nak kayu anunya itu batu-batunya diangkatinya tabuknya anak itu sampai ke papannya ini ulin yang mana tuh diungkapnya papannya ini belonjoran lon kapan-kapannya lon ininya paisannya kasih hancuran juga. Ini supaya tahu Haji Rahmah, Haji Ahmad, nangka itu ayah kita, nangka itu ading kita, kakaknya si Rahmah, nah jalan kakaknya di Rahmah. Rahmah ini kok uncitnya, aku nomor 1 Rahmah, Haji Rahmah, pendudinya, jadi ini awal dan akhir yang ada petangannya jalik meninggal dahulu. Kada hancur. Kurang bahari itu kan ngaran sifat 20 ini lawan tasawuf ini ya Allah itu Pak tadi bilang kalau ada sila kan baru lawan orang bahari itu berucap tutup hanya sarakai artinya tuntut lalu dipakai itu orang bahari. Ilmu tanpa dituntut dipakai aja. Ini nang tadi bismillahirrahmanirrahim tadi. Kenapa masih emosi aja lagi? Maka sudah membaca Rahmanirrahim 2 kali bulat lagi alhamdulillah ar-rahmanirrahim pulang. 2 kali lagi Rahmanirrahimnya. Kenapa jadi emosi masih aja lagi? Mun sampai perguruan disari kita, guru sono disarikinya. Sedang aja lah. Daripada emosinya iblisnya di dalam hatinya nikah aku lamun manusianya aku insyaallah tak aku memusuhi manusianya anak cucu Nabi Adam cuma hantu lawan iblis lawan si nafsu nang ada di awak itu nitu nang aku musuhe siapa aja orang atasan kah apa orang bawahan kah orang Istanbul kah kan Istanbul kan bawahan kah parah nafsunya itu nalon hantunya lon iblisnya itu tapi si ampun diri ini merasa unda jadi sarik presiden unda di dekat presiden nah ngalih betul kenapa mengkada upat hadir juga di pengajian mengalih di urusannya pada dalam mengorek akan tahi telinganya. Aku tadi melihat dengan nampak filmnya bukan film yang di video di TV itu bukan filmnya di hati waktu hijrahnya Rasulullah itu. Kayak maka susahnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq itu aku dilihat akan. Suaranya aku didengarkan. Ontanya Abu Bakar Siddiq itu sambil berjalan mengelilingi dengan Rasulullah yang di atas ontanya. Kuligeng terus. Artinya di mana penjuru-penjuru yang akan datang serangan musuh, Abu Bakar berdahulu meninggal. Lamun di kanan menjaga, datang di kiri macam apa?
Di kiri datang sorong di kanan macam apa? Di depan sorong datang di belakang. Jadi ngelilingi. Entah tahu. Jalan hutan lagi. Kalau jalan raya. Berapa Rasulullah habis mintuha berapa? 9. Cuma 1 mintuhan memperhatikan. Ronginanto. Nasib Rasulullah beda. Nasib Sayyidul Kainat Jaddak sallallahu alaihi wasallam. 9 punya mertua yang berpikir untuk membantu cuma siji. Ini Rasulullah udah. Yang lainnya lulu gua. Ini gawat. Jadi waktu melihat itu pada kau guring itu bang, kada lamun mahayal, kada memang dibukakan anunya itu sejarahnya itu. Kalau membaca kitabnya kan kitab, ya kalau bayangannya itu nampak kelihatan kejadian itu. Keliling terus keliling. Lalu aku pulang lipadahkan rahasianya onta itu. Onta itu hakikatnya adalah anak cucu Rasulullah. Jadi seluruh anak cucu Rasulullah ontanya Rasulullah. Yang menunggang mereka itu Rasulullah. Kemana Rasulullah menunggang? Ke situ mereka. Jadi kalau ikam tahantam ontanya, awas, nang menunggang ini akan bertindak. Kalau anak cucu Rasulullah dibilang orang gila, masih untung, lumayan. Karena orang gila itu manusia. Ini onta binatang, tapi yang menunggangnya ini yang hebat. Mudah-mudahan jadi onta yang maasi, onta nang menurut, lawan nang menunggang. Jangan menyusahkan lawan nang menunggang. Allah ma'alim jahilahum, katanya Rasulullah. Ya Allah, pian aja nang melajariakan duriya turun nang jahil. Ya. Maka doa Rasulullah kabul. Sabungul-bungulnya juriyat Nabi kan ada aja ilmunya, bujuran tak. Matinya majuzub tak ya. Majuzub tak ya. Kada salik artinya tak. Allah ma'alum jahilahum tadi Pak. Sudah nyari rezeki, Allahumma ja'alku ta'ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, ongkosnya umat Muhammad, apa dzurriyyatnya Muhammad ini bariakan kafafa, puas. Di rumah aja duduk, banyak aja duit datangan. Kawa aja bersedekah di rumah aja. Kada nang basarang buka-buka. Reno sa deno. Kalau tak bawa pun tadi belangkonnya. Ini komplit pakaian itu ada kerajaan Solo ada. Namun aku turun ke belangkon jangan ada nang manggem lah, mau ketawaan berataan. Nah, wah, ini syarif hidayatullah Cirebon. Karena ada sewaktu-waktu yang pakaian Jawa. Kerisnya di sini. Wow, nogo sosro. Ini kerisnya di hadapan,
Nah jadi kalau hukum Tuhan itu sudah kita ridho aja, ya kan? Nyawa, tugas onta, bepander, ya bepander ya onta, ya kan? Maka onta ini punya ada namanya nyanyiakan ikam ya Allah ngaran sigar tupang sampai maghrib atau kisah. Nah, ada tahu di Uyo, nya ada nang anakan, ada namanya menyanyiakan. Apalagi lah menyepas bujur, nang menunggang nepas bujur, nah ya kalau ingat aja lah nang menunggang tak sudah hilang lapar, hilang uyuh, capek, mak kedodon, bahasa Bugis, mak dodon, artinya uyuh. Madodong, madodong. Punya ingat orang dari ditunggang orang sembahyang, nah jadi sembahyang. Ngikut aja toh, lawan nunggang biar nunggang kemari. Hari Jumat dibawa nunggang kita kesinian, ayo kita kesini, ayo. Ikut aja udah biar aja orang madakan hasilnya jangan sembahyang Jumat biar emangnya orang mati bisa sembahyang, terserah nama nunggang aja habis ya. Masalah sembahyang Jumat itu kitab jangan 5-6 biji aja, cukup akan kitabnya. Nah apa hukumnya fardu, apa sembahyang Jumat itu sampai habis kitabnya nang sahih. Jangan pada sahihnya. Model guru bangnya ada lebih sinang daib kitab sahih terus. Ujar guru Saman lawan arwah kana salane lamun kada Muhammad ucap habis ditunda nyawa jangan sampai ngaji. Ujar guru Saman kecuali nang di kampung Melayu tuh pada habis sudah ditunda hanya sampai ngaji nyawa. Ya kadang salahnya pulang kecuali Saman pada habis ditunda hanya ramping aja gampang. Umur 7 tahun mengaji madrasah ya nang aku tuh kalah mana dihitung kada bisa, baca huruf Belanda kada bisa, ujar roh ayah amun sudah huruf Belanda tanyawa belajar sampai ke agamanya umpat karena cagarnya coba aja itu nanti takutan menaya kada tahu di huruf Latin itu kada bisa membaca, kada nulis kada bisa, tapi tekenan julak nyawanya Allah kada bupati. Belajar menaikkan dan guru Haji Sarwani Kastanta itu belajar menaikkan itu takutan aja tekenan mental kalah bupati dari Bang. 7 tahun sekolah di kampung, 2 tahun berapa? 9. Masuk di Darussalam berhubung 1 senawi itu belum hafal alfiyah, ujar guru Saman, aduh sempat naik kelas 2 nya mah ulang lagi setahun. Ini ya, bagus Saman tadi kan tahu aja kalau mesin berpender mata sini halus saja tapi terbalik. Ya Allah, celeng itu tajam benar bah. Maka kalau ilat tangan-tangan oh Saman tadi pak jago Saman jari sengak ya jago sengak tuh betate sudah aku tuh mau melihat inilah bulik hari Ahad kah hari Ahad tak pembacaan hari Ahad ya Allah kambang lah di atas kubur. Apabila malam Ahad dia sudah kambang imam. Hari Sabtu belum sigaloh nenek. Nang kada payu baju kambang dok diandak nasi itu di malam buah bule. Ujur juga ya lah. Allahumma shalli ala sahibir ridha. Nah, mati orang ini bakambang, seorang manusia berkumbang.
Urang bak ubah seorang manusia bak umbah. Urang bak karamat seorang manusia bak karmi. Urang matinya sujud seorang manusia mati rahatan nang bahajuk. Rahatan mati. Nah pariwayatnya wa mata bahajutan. Artinya jadi hal kaunihi. Asal itu jangan tapi rakyat tapi ya seminggu tuh 8 kali cukup aja. Tapi kita berdoa sudah dari langsung Habib Umar Al-Attasnya mengatakan Allahumma tawaffana fi ibadatika wa jihadin fi sabilika. Ini pokolahan doa itu daripada onta juga. Onta Rasulullah juga. Di mana-mana onta Rasulullah banyak. Jangan pandang ontanya, namun-namungangnya lihat. Nah jadi kena lamun masuk ke ini nah kena hukum-hukum ini jangan sangkal lah sebab ini nang syara'atu Allah lalu li ibadi lam lin naf'i lil maslahati. Ya kalau mengaji fikih mesti kayak itu sih kan sudah kada kawas bang bigian tuh bang sudah ada tasawuf kada menut baca nah kali kasannya begini-gini itu anu. Tapi memang sudah memang itu picis memang picis. Li ibadihi maslahat bagi seluruh hambanya. Siapa aja yang melaksanakan hukum Allah orang itu maslahat. Nah sebaliknya apabila hukum Allah kada dilaksanakan mudarat yang dapat. Jadi apakah kita ini ingin rumah tangga kita maslahat atau rumah tangga kita mudarat, terserah kita. Kalau ingin maslahat, laksanakan serumahan hukum Allah. Suami melaksanakan hukum Allah, istri melaksanakan hukum Allah, ayah melaksanakan hukum Allah, anak melaksanakan hukum Allah. Wani melaksanakan hukum Allah, madu melaksanakan hukum Allah. Nah partinya wani lakinya, madu tuh bininya. Minta kena bermadu nah. Laksanakan hukum Allah sama-sama. Jangan berhiriah, jangan berlangutan. Ya kalau jangan mahaur. Nyerahkan orang rahatan asikannya dikacoknya. Sama-sama melaksanakan hukum Allah. Tahu banget musim hujan tengah malam pulang. Ring telepon berbunyi arah nang sikung mang menelpon. Mau urang tenang rahatan pas parahatannya. Sebenarnya mahal. Orang kada tahu aja, jujur nyalain tempe. Masing-masing melaksanakan hukum Allah. Nih melaksanakan kewajiban, nih melaksanakan kewajiban, apalagi hukum Allah. Kadalah ya rumah tangga itu sakinah ya orang ini. Bah menang sakinah sakit itu itu nyaman banget. Nah pulang lah kuting. Apa? Bahasa Arab tuh bahasa kitanya kan artinya tentram gitu kayak. Nah hukum Allah apabila melaksanakan, tapi lamun kada melaksanakan hukum Allah iya mudah. Nang laki hendak sembahyang subuh jangan laki. Aku nak sembahyang subuh dulu, Mbak Tuntung kena aja pulang nyambung. Jangan ini kena aja anu bener lagi aku hendak banget soalnya. Nak mana? Ayo aja. Nah, Mbak Tuntung guring bener doa. Sampai pukul 10 hanya sembahyang, ngaran orang alim sembahyang pikir. Baca kunutnya kada angkat tangan, jadi sampai orang sembahyang dua pada subuh.
menyamarakan. Bakalah aja sudah ulama mengatakan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Itu lagu Makkah Baharita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Suaranya itu ya Allah, mic-nya kalau malu ngorongot ke dada. Malu juga masjid namun mic-nya ngorongot. Ada orang yang main yang string bass itu, yang bedangdut itu mic-nya harap-harap. Kenapa aja deh? Syiar Islam ini mic-nya aja kada bagus. Hanya li ibadihi, manfaat maslahat bagi seluruh hambanya. Lihat aja ikam adalah orang melaksanakan hukum Allah, dasar nyaman hidupnya. Nang mana kada melaksanakan hukum Allah, dasar ia benar cacing bisa nggak? Nah, nyaman masalah. Nah, kalau melanggar hukum Allah, hukum jahiliyah dipakai apa hukum jahiliyah? Ya bukan. Fal idhofah bayannya, mereka idhofah bayannya. Au bi makna lam. Ya kalau nang li ibadihin itu adalah ya kalau nah itu minal ahkam bayannya kan. Wa huwa aula jasilin nita nawi makna lam nah. Bi makna lam. Habis adalah wa aula idil Islam huwal inqiyad. Karena Islam itu kalau bahasa lugatnya al-inqiyad tunduk. Wal istislam menyerah sepenuhnya. Itu artinya arti Islam itu bahasa lugatnya. Wa tu'arrafu syari'atu aidan. Diartikan syariat itu seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan masyara'ahullah li ibadihi minan akam. Ada lagi yang kedua definisinya, ta'rifnya bi annaha syariat wad'un ilahiyyun. Itu sudah aturan langsung dari Tuhan, saikun lidawil uquli, yang membawa menghalau bagi orang yang berakal. Orang gila ada bikhtiyarihim, sesuai dengan pilihan mereka dengan akal tadi, al-mahmudi, yang dipuji. Ya kan? Apabila orang berakal mesti memilih yang bagus, lalu inya itu terpuji. Nah, inya membawa Islam ini syariat ini membawa bagi orang-orang rombongannya menuju ke mana? Ila ma yuslihu ma'asahum wa ma'adahum. Nah itu sampai kepada sesuatu yang menjadi kemaslahatan selama mereka itu di dunia dan seterusnya. Nah itu. Jadi kalau sudah syariat Islam, hukum Islam kita laksanakan, maka kita hidup di dunia maslahat dan dikubur maslahat dan di seterusnya maslahat terus. Artinya kada mudarat kada. Habis sudah. Ini kita belajar mulai balik. Bini-bini laki-laki mulai balik. Ya nang jarak kita zaman anak itu limbahnya balik dilajari nang iman di dada sama lacung
melihat sustagin si Evi. Nah, dilajarin itu anak. Yuk. Maka sudah membalik, anaknya kalinya balik lagi membalik. Macam apa hidupnya itu? Kada bakal maslahat. Matinya kada maslahat. Selain daripada belajar syariat Islam tadi, hukum, wa ta'allumu ma'rifati jami'i ahkami sahihil muamalah. Wajib pula belajar akan seluruh bagaimana hukum Tuhan di bidang muamalah jual beli yang sah. Ada aturannya. Ini sah dijual, ini kada sah dijual. Ya lah. Tahi sapi dialih ngarannya apa kabarnya? Najis kada? Boleh kan diperjualbelikan? Kada boleh. Nah, wah ini payu banar orang wah ini apa? Katuju banar begambus lalu ya kita berulah gambus berjual boleh kan? Ini harus tahu, jangan asal payu aja. Ini orang katuju banar pakaian nang potongan mini yokensi. Lalu kita memesan nang yokensi midi jual. Supaya laku, supaya dapat duit sugih kalau tulak haji sebenarnya. Hasil daripada jualan nang tadi. Jadi orang-orang si iblis, si setan, si nafsu ini kada pernah mengantuk. Artinya kada pernah setup. Inya ini bermusyawarah terus, sidang terus bagaimana caranya kita merusak umat Islam ini. Dengan jalan artinya peragaan, pakaian, nang susu sebelah terbuka, nang di sini pulang betang terbuka, pulang, nang pusatnya pulang kelihatan. Nah, jalannya aja belajar bertahun-tahun dulu dari Pak Erdogan. Maaflah cerita. Umpatan juga. Ya Allah. Kuku berpanjangan pulang. Nah, lagi. Bah, asa takutan melihat. Hendak mencapai cikiakan takutan kalau pindahkan manilinya. Beguraya jangan anggah nita. Kotek pulang, ya juga. Kotek, baudu umana, ya banyak udu nabi. Tapi kotek kali dibuangnya, sahlah udunya. Beristinja pulang mandi wajib pulang bah atau lagi pas 6 di 9 banyunya banyu kapur. Dicium bau kapur, dirasai rasa kapur, mutlak diwakan itu banyunya. Mutaghayyir kataghayyuran katsiran. Biasa yang mau ismal ma'alai itulah qasmin ma'alai. Macam apa nih yang ada berpikir? Dibunguli orang kawan, orang bungul, orang mudah pada bunguli. Jadi sudah tuhuk kita ini memikirkan, mendengar, melihat. Bekawan ini sudah nih syariat hancur masa kali sudah nih. Hancur sudah. Lantaran baru tahu macam apa. Wal munakaha batatungkihan. Maka kawinan belajar juga dulu. Iya kalau. Nah itu walinya siapa?
Nah, abahnya kada abahnya siapa? Kai kalau kada kai dan sanak mah itu. Nah, sanak mah tua kana anu barang aja. Nah, seibu sebapa. Itu tah walinya tah. Baiknya pulang bersaksi, ya Allah, dua ikung saksinya adil Allah. Nah itu berjujuran pulang, jujurannya nang baharga juga tah. Mungkinlah jujurannya sebelah kalum, ya Allah, sebelah kalum. Apalagi itu di hotel, sayang, halo Dele. Itu bahasa Inggris, bahasa kitanya sayangku, kekasihku. Anak ahibak, I love you. Mau kanya kawin lan unda bahasa Banjar. Oke, RCTI. Berapa jujurannya terserah, tapi selama di hotel aja kita lah. Banyak ampihan kita di hotel, ampihan kawin aja, kawin kontrak. Ya, ngarannya kawin mut'ah. Ada bukunya, lantaran ada bukunya ujar anak muda-mudi daripada kita macam-macam, ada kita pakai buku ini, biar kawinnya kalau abun ada hendak, kenapa kabarnya? Lalu rusak hotel. Nah, pada si jago merah kalau dikirimnya ke apian. Kenapa di dalamnya ini rusak? Pernikahan yang kena sesuatu. Wal jinayah, soal apa pulang? Apa? Jinayah ya kita menyakiti orang. Seperti membunuh orang, melukai orang. Pada hukum-hukumnya itu. Wa ma yata'allaqu bi kullin, dan apapun yang berhubungan dengan tiap-tiap pekerjaan manusia. Wa fasidiha sahihi wa fasidi. Itu atapnya. Napa nang kada boleh dijual, napa jual beli nang kada sah, itu. Wa inna ma wajaba 'alal kafah dzalika 'ainan aw kifayah li ta'rifi ma'rifati halali as-sabil wajib wal mandub wal makruh bil aula wal harami. Wajib atas seluruhnya itu ada nang fardu ain, ada nang fardu kifayah untuk mengetahui nang halal itu ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada hilful aula. Itu semuanya halal. Makruh itu termasuk halal, hilful aula termasuk halal aja. Wal harami, nang haram itu harus tahu. Jadi ada nang wajib, ada nang sunat, ada harus, ada makruh, ada hilful, ada haram. Ini pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini kadang terluar, kadang bisa keluar daripada ini. Kita harus tahu. Hatta yaf'alal halala wa yajtanimal harama, supaya ia bisa menjauhkan diri daripada yang haram dan mengerjakan halal aja. Oleh sebab itu keringkasan fikih ini yaitu mengetahui halal haram sah batal. Itulah sah batal halal haram urusannya fikih. Wa bi nasqatin minal haram ay liyatamayyazal halal at-thayyibu minal haram al-khabisi. Wa ja'ala, dan menjadikan ia Allah ma'ala ay aqibata man alima dzalika wa amila bihi al-khuluda fi daris salam ala asarri halin wa ahnahu min ghairi qadarin yusibu fi qabrihi wa ma ba'dahu. Allah berjanji dan kada menyalahi janjinya, menjadikan akan akibat orang yang tahu hukumnya serta mengamalkan dengan hukumnya tadi. Berjanji Tuhan akan menyiapkan satu rumah dalam surga, kekal abadi dalam keadaan asarri halin, paling senang daripada keadaan, wa ahna, paling lapang, min ghairi qadarin, daripada ketiadaan kesulitan, yusibuhu, yang mengenai dia, baik fi qabrihi, seumuran di kubur, walaupun wa ma ba'dahu, seterusnya.
Kalau orang tetap berjalan di syariat Islam, di hukum Islam, pokoknya orang itu mulai di dunia sampai di kubur, seterusnya sampai di surga janji Tuhan, kada sing sakitan, nyaman terus-terusan. Ketujuh kada. Nah, urusannya pikirnya 10 tahun Rasulullah menjadi guru fikih, jadi guru tasawuf tauhid 13 tahun. Kita belajar aja tauhid lawan fikih lawan tasawuf pada sampai 23 tahun. Merasa cukup sudah, banyak terbuang waktu. Fa inna islamahu apa sah? Wa bihilafin man lam ya'lam dzalika litarkil wajiba aw alimahu wa lam ya'mal bi fa inna islamahu wa ikana mutakaffilan lahu bil khulud aidan fi daris salam wal jannah illa anna qad yakun bi'da mazidi adabin wa muakhadatin. Bersalahan orang yang tidak tahu hukum Allah karena meninggalkan 6 wajib, atau tahu juga tapi kada memakai, maka Islamnya walaupun Islamnya itu masih ada membawainya di dalam surga, tetapi melewat lebih dahulu siksaan yang luar biasa dari Allah di neraka. Wa ja'ala masira